Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Thoriqoh Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara di channel Aljiman Tukang Dugem. Ini saya mau ngobrol-ngobrol nih sama ibu rumah tangga nih. Loh, Bu, lagi nyuci apa ini? Ini nih bekas rawon tuh pada kuning-kuning tuh. Emang bisa kalau bekas kayak gini banyak minyaknya tuh cuman pakai air doang? Ya nggak bisa kan, harus pakai ada alat pembersihnya kan? Iya. Nah begitu juga dengan kolbu kita, dosa yang udah menumpuk-numpuk cuman dengan lisan doang. Iya. Allah, subhanallah. Emang bisa? Nggak bisa. Ternyata itu nggak bisa kalau seperti itu. Itu harus ada deterjen yang lebih kuat daya bersihnya. Gitu. Seperti contohnya manusia itu kan terdiri dari akal dan kolbu. Iya. Nah, karena gerak kita itu, gerak hidup itu menjadi banyak noda. Nah, noda itu menempelnya di kolbu atau di hati. Nah, untuk membersihkan kolbu itu tidak hanya dengan ucapan akal atau lisan. Nah, nyambung ya. Nggak nyambung. Itu harus ada dimensi yang lebih tinggi daripada akal itu. Nah, itu kan dimensinya harus dimensi yang lebih tinggi, otomatis atau nanti baru bisa akan membersihkan kolbu kita. Nah, untuk membersihkan kolbu itu dengan zikir ya, tetapi zikir ini yang disertai dengan kekuatan Tuhan. Yang bagaimana itu caranya? Nah, itu kalau di surat di Al-Quran, surat Ar-Rahman 33 itu kan di situ jelas banget bahwa tidaklah satupun jin dan manusia itu bisa melampaui batas langit dan bumi. Nah, batas langit dan bumi, langit itu kalau pengertian itu kalau ranahnya ke akhirat, itu akhirat gitu. Langit itu bukan langit biru. Nah, itu jadi harus dengan kekuatan Tuhan gitu. Bukan cuma ucapan doang ya? Ya iya, kalau misalkan situ cuma ngucapin sehari 50 kali atau 60 kali ya. Astagfirullah, nggak bisa. Itu pun harus memakai guru pembimbing, guru rohani gitu. Jadi, nah makanya di dalam Islam itu kan di surat Al-Baqarah ayat 208 itu masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi di situ jasmani dan rohani karena untuk membersihkan kolbu itu kan rohani, ya ranahnya ranah rohani bukan ranah jasmani. Makanya harus masuk dulu. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, jasmani dan rohani. Makanya itu, nah di situ itu kalau di saya ini sekarang lagi sekolah rohani ya, namanya Thoriqoh Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Madiyah Nusantara. Nah di situ di dalam Thoriqoh itu ada yang namanya Tazkiyatun Nafs, pembersihan jiwa, pembersihan kolbu. Melalui apa itu? Nah, itu kan harus melalui zikir, zikrullah. Tetapi itu harus ada aktivasi rohani, ditanamkan nur iman dan nur kitab ke dalam kolbu kita. Kalau nggak salah itu baiat ya? Nah itu. Berarti bukan yang dimaksud baiat itu bukan cuma perjanjian ya? Bukan, baiat itu adalah rukun syarat untuk memasuki alam akhirat. Makanya itu tadi di surat Ar-Rahman 33 itu disebutkan tidaklah satupun jin dan manusia bisa melampaui batas langit dan bumi. Kalau memang bisa tempuhlah, gitu kan. Tetapi
tidak bisa kecuali dengan kekuatan Tuhan. Nah, itu kalau di tarekat kita ini kan dia ada baiat kan? Iya, betul. Yang namanya mutu qabla anta mutu. Atau mati sejroning urip. Nah, itu bisa itu. jadi itu. Saat dimatikan, bukan mati jasad, bukan mati jasad ya di situ ya. Bukan ini mati hakikat. Iya. Jadi ego kita, apa kita, keinginan semua dimatikan dulu ya. Namanya itu aktivasi ruh ya. Iya, aktivasi ruh. Tetapi kan di situ dibersihkan dulu, di tahali, tajalli. Nah, setelah dibersihkan oleh kolbu-kolbu kita dengan oleh melalui guru, pembimbing melalui pembimbing guru rohani yang waris. Nah, baru di situ ada tahali, tajalli. Kalau tidak lewat tarikat tuh nggak mungkin. Oh ya, tarikatnya juga jangan yang asal-asalan. Iya, makanya harus yang waris, yang tegak lurus. Makanya di sini harus kita cari dulu, jangan tiba-tiba ikut-ikutan ya, seolah-olah sudah benar, tetapi belum. Oh, pantesan dulu mama istighfarnya pengen gedebrus, masih tetap aja ya. Berapa kali dulu? Wah, setoran itu. Setoran ya, sehari itu berapa ribuan itu setorannya? Ribuan ya. Tapi ngaruh nggak terhadap kehidupan? Malah tambah runyem ya. Nggak taunya karena nggak ada wasilah tuh, nggak ada ketersambungan gitu. Makanya di situ kan carilah wasilah. Wasilah yaitu sistem keruhanian. Nah, di situ wajib berwasilah ya. Wajib. Kalau enggak mungkin. Tanpa wasilah, tanpa guru apa yang pembimbing. kita lakukan semuanya akan sia-sia ya Pak. Sia-sia. Tetapi mohon maaf, pemahaman wasilah itu kalau di umum itu kan seolah-olah kita mendatangi kiai terus jampe-jampe dengan air seputih air nih. Nah, itu katanya wasilah. Padahal bukan itu. Wasilah itu adalah ketersambungan rohani manusia ke yang maha rohani melalui Rasul gitu, utusan Tuhan gitu kan. Nah, itu makanya kan ayatnya juga jelas. Ketika kita mau disebut orang beriman untuk bisa dikatakan ibadah yang nyambung, yaitu surat An-Nisa ayat 59 itu loh. Itu kan di situ jelas, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Itu ada tahapannya. Kalau dulu kan saya pernah baca atau bukan baca ya, saya pernah ngaji ketika baca Al-Quran yang surat Al-Baqarah ayat pertama itu loh. Alif Lam Mim. Katanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu di situ kan keterangan artinya. Padahal itu sistem wasilah itu. Jadi alifnya sebagai Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, lamnya sebagai utusan Rasul. Nah, mimnya sebagai ulil amri ulil amri minkum itu mimnya. Kalau alifnya sebagai utusan yang masih di alam akhirat. Nah, sedangkan Tuhan sendiri itu kan di alam maha akhirat. Laisa kamitslihi syai'un. Maksudnya itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diangan-angan. Sementara pemahaman saya dulu kan dengan sholat 5 waktu langsung gitu ya, bisa langsung ya. Allah aja turun ke dunia melalui Rasul. Masa kita yang relatif bisa langsung ujuk-ujuk. Manusia itu kan relatif ya. Sedangkan Tuhan kita kan maha, di alam maha. Nah, relatif itu kan alam dunia. Terus di atasnya masih ada alam akhirat atau alam qadim. Terus di atasnya lagi itulah alam maha qadim. Itu harus paham itu. Mengenal alam-alam itu juga harus tahu. Tapi kalau tidak melalui guru rohani yang waris, itu nggak bisa. Harus ada pembimbing. Nah, disinilah di Thariqah kami itu ada seperti itu. Makanya
kalau memang Anda sekalian atau saudara-saudaraku semuanya yang pengen apa itu yang namanya thoriqoh, ya inilah thoriqoh yang waris. Betul. Jadi di situ melalui thoriqoh ya, kalau nggak melalui thoriqoh nggak bisa, karena di dalam thoriqoh itu kan semuanya diajarkan untuk yang ke kodim gitu ya, Iya, yang turun betul. dari yang maha kodim gitu. Contohnya apa namanya, aktivasi rohani. Nah itu kan harus ada guru rohani, kalau nggak bisa. Betul. Nggak bisa langsung. Nah, itu Iya, makanya kalau sebenarnya agama itu kan mutlak. betul. Mutlak itu kan di atasnya pasti. Harus lewat jalan, harus lewat wasilah ya, atau sistem metodologi yang pasti. Apa itu, Pak? Nah itu kan ada syarat rukunnya, jalan dan caranya yang pasti. Iya. Iya, makanya kan saya dulu dibodoh-bodohin loh. Maunya ya kita ya. Sama ceramah-ceramah yang kamu amalin ini ya, nanti Iya. 1000 kali atau 2000 kali nanti kamu dapat rumah atau dapat mobil. Kamu sholawat 1000 kali atau 3000 kali nanti kamu dapat Mercedes gitu. Iya. Dulu berarti Mama pernah disolamatin nggak itu? Oh tapi saya enggak lah, saya cinta murni. Gombalnya keluar. Iya, jadi begitu, makanya yang kalian harus cari adalah agama yang ilmiah dan amalia. Bisa kau buktikan, makanya harus bertali wasilah yang jelas, ya cuman gitu, dongeng fiksi omon-omon doang. Emang mau Enggak lah. dikadalin kayak dulu ya? Kan dulu diceritain, Mas Giman, itu kalau ngamalin sholawat terus pintunya dipegang, itu rumahmu rumah itu nanti kebeli loh sama Enak Mas Giman, banget kata ya. gitu. Ternyata bohong. Ya iya, makanya saya ini udah praktek loh, udah membuktikan dengan di thoriqoh ini. Iya. Udah Jadi, dirasakan. ya sudah. Wah, mantep Jos. Paten kali. Makanya kalau memang pemirsa atau saudara-saudaraku semuanya yang dimanapun Anda berada, kalau memang pengen tahu ya, pengen tahu agama yang sebenar-benarnya ya agama, yang itu memang dibawa oleh para rasul gitu kan. Nah, bedanya nabi dan rasul itu, kalau nabi itu kan cuman membawa syariat, makanya Nabi Muhammad membawa syariat yang namanya ada sholat syariat, puasa syariat, macam rukun Islam yang 5 itulah. Tetapi kalau rasul itu membawa hakikat, ilmu qadim. Iya, jadi harus bisa membedakan ya. Iya, harus bisa membedakan ilmu syariat dan ilmu qadim yang memang dibawa oleh Rasulullah. Qadim itu kan Kekal. Iya, sifatnya itu sifatnya baku, mutlak kekal. dan kekal, nggak berubah. Itu qadim. Itu sebelum dunia itu ada. Sebelum itu ya. dunia ini ada, itu sudah ada. Gitu. Kalau qadim itu. Makanya kalau belum tahu tuh jangan saling menyalahkan, ya, jangan eker-ekeran. Iya. Makanya kesinilah kalau memang mau mendekat, pengen cari tahu. Itu adanya di mana? Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Ahmadiyah Nusantara. Kiranya mungkin ini obrolan yang santai, tetapi mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi saudara-saudaraku semuanya. Yang siapapun Anda yang menonton video ini. Tapi maaf Pak, di sini kalau lain agama boleh nggak masuk sini? Boleh. Apapun agamanya, harus mencari wasilah itu. Jadi ya, kalau di agama-agama lain itu kan ada yang namanya Trinitas, terus ada wasilah. Nah itu sebenarnya sama. Itu kan sistem ketuhanan yang qadim. Berarti di sini sebelum dunia ini ada, itu sudah ada sistem itu. Sampai sekarang pun ada. Di sekolah sini berarti nggak beda-bedakan agama ya Pak? Enggak, siapapun agamamu dan apapun aktivitasmu ya,
kalau sudah ketemu wasilah nggak perlu pindah agama. Iya, Orang betul. agama itu satu kok. Nah ini yang namanya agama rahmatan lil alamin ya Pak ya. Agama tauhid ini adalah agama yang satu. Akulah Tuhanmu, Tuhan yang satu untuk kalian semua. Agama yang satu. Kan Tuhan Esa. Iya betul. Nah, kenapa harus menyalahkan agama lain? Iya. Menyalahkan itu karena ketidaktahuan. Oh, iya, Kalau iya, tahu nggak perlu Nggak menyalahkan. bakalan menyalahkan yang lain. Setiap dimensi kausalitasnya berbeda-beda. Iya. Dimensi syariat, dimensi hakikat, dimensi akhirat, dimensi kodim itu lain-lain. Iya. Nggak perlu tapi kalau sudah tahu semua dari syariat, tarekat, hakikat, marifat, nggak perlu menyalahkan orang mau sholat mau enggak, itu urusan dia. Iya, karena gitu. sholat itu kan mau beragama mau enggak itu urusan dia. Tetapi kan kita kalau pengen mau beragama yang sesungguhnya ya harus mengikuti Rasul. Betul. Itu nggak berubah ininya dari dulu itu ya. Contohnya begini, kalau ulama-ulama itu kan cuma ulama yang idola. Iya. Dulu saya sampai masang TV itu di idola dapur. Tapi kan dulu. Ada ulama idola, ada ulama waris. Betul. Nah, bedanya ulama idola itu cuma menceritakan cerita orang, kata kitab, kata ini, tetapi kata dalil yang macam-macam lah, hasil dari literasi kan. Tetapi kalau ulama waris itu mengajarkan satu baiat, betul, zikrullah, penanaman nur iman dan nur kitab, ya. Visi misi, suluk, ya kholwat ya. Kalau dulu Nabi dibilang kholwat. Nah itu bedanya gampang kalau kita udah ngalami. Tapi kalau belum ngalami, menyalah itu bid'ah. Aduh, makanya ngalami dulu. Nah, coba ini contoh kayak ini ya, apa ya, air ini coba, ini kalau yang belum tahu ini air apa ini? Ya contoh nih, coba kata situ nih air apa? Air teh. Kalau saya bilang air jahe boleh nggak? Karena saya nggak tahu. Boleh. Nah itu sama seperti itu. Agama ketika tidak tahu yang kodimnya, agama kodim atau rukun iman yang 6 itu kan semuanya kodim. Kalau nggak tahu menyalahkan yang sudah mengalami, ini kan repot. Nah itu udah tahu belum ngalamin, dikasih tahu ngeyel lagi. Nah itu makanya itu saya dulu, saya begitu. Iya ya. Iya. Tapi nggak apa-apa karena ketidaktahuan. Iya. Apapun yang yang menjadi pendapat Anda, apapun yang menjadi pendapat itu benar sesuai dengan dimensinya. Iya, betul. Benar sesuai dengan dimensinya, nggak ada yang salah. Ketika kamu menyalahkan A, berarti kamu belum tahu A itu di dimensi mana. Iya. Gitu. Jadi mungkin itu aja ya, terlalu banyak. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Iya. Ya, karena memang kita sifatnya hanya menyampaikan, bukan saya yang punya ilmu, tetapi guru saya. Tetapi yang harus dipahami untuk semua saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, carilah wasilah. Kalau Anda tidak mencari wasilah, apapun aktivitas Anda yang ditujukan untuk ibadah, ya untuk ibadah itu kan nyambung harusnya ya. Ibadah itu kan ditujukan dengan kepada Tuhan. Tetapi kalau tidak tahu sistemnya itu akan sia-sia. Kalau tidak melalui wasilah, sia-sia, percuma, kasihan gitu. Makanya carilah wasilah sesuai dengan surat Al-Maidah 35. Carilah wasilah untuk mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang di laisa kamitsli syai'un, tetapi itu ada sistemnya. Harus ketemu ulil amri minkum yang waris. Barulah ketemu Rasulullah, barulah sampai kepada Allah. Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekiranya ada yang saya sampaikan kurang berkenan di hati para saudara-saudaraku semua, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah.
ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.